Selamat pagi warga GKJ Nagen Palur, umat Tuhan yang diberkati. Berjumpa kembali dalam acara Saling Menyapa GKJ Nagen Palur, edisi hari Jumat 26 September 2025. Kali ini saya berada di sebuah waduk di dekat kita di daerah Karanganyar, yaitu Waduk Ndelingan. Sekilas tidak ada yang istimewa dari waduk ini, tetapi dari hasil investigasi dan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, ternyata di daerah Ndelingan ini menyimpan sejarah yang sangat penting di dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tokoh yang dimaksud adalah Pangeran Mangkubumi yang nanti pada saat merdeka disebut sebagai Hamengkubuwono I. Nah, di dalam perjuangannya, Pangeran Mangkubumi ini berhadapan dengan Belanda di sekitar Waduk Ndelingan, yang dulu bukan Ndelingan namanya, tetapi masih daerah Sukowati. Terjadilah kontak senjata antara Pangeran Mangkubumi dengan Belanda di daerah tersebut. Karena kalah persenjataan dan kalah sesuatu yang modern, maka Pangeran Mangkubumi ini terluka dan harus mundur dari kancah peperangan. Nah, dari pelariannya tersebut, Pangeran Mangkubumi berada di daerah Sukowati ini dan mencari persembunyian yang aman. Nah, ketika itu ada sekumpulan pohon bambu yang sangat rimbun, maka daerah itu dipilihlah menjadi tempat persembunyian Pangeran Mangkubumi. Nah, sambil memegangi luka yang mengeluarkan darah terus menetes dari luka tersebut, Pangeran Mangkubumi bersembunyi di daerah tersebut, di rerumpunan pohon bambu tersebut, sampai Belanda berlalu dan tidak menemukan beliau. Nah, dari situ kita dapat memetik sebuah hikmat bahwa harga diri itu bisa dipertahankan dengan kucuran darah dan bahkan dengan nyawa. Sedumuk bathuk senyari bumi. Walaupun hanya bathuk, tetapi bila didumuk maka itu adalah menyinggung harga diri. Demikian juga senyari bumi. Walaupun bumi yang kita pijak ini hanya senyari satu jari, tetapi ketika diusik itu adalah menyinggung harga diri. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Harga diri orang Kristen bersumber dari imannya kepada Kristus, bukan dari kekuatan diri sendiri atau pencapaian duniawi, melainkan dari pengakuan bahwa ia adalah ciptaan Allah yang berharga dan telah ditebus olehnya. Iman ini juga berarti hidup sesuai kehendak Tuhan dan memuliakannya, bukan mengandalkan ego atau perbandingan dengan orang lain. Bagi orang Kristen, nilai diri sejati tidak berasal dari kelebihan atau kekurangan fisik, kekayaan, jabatan, atau kehebatan pribadi, tetapi dari kenyataan bahwa ia adalah ciptaan Allah yang dikasihi dan memiliki nilai di matanya. Iman berarti menyerahkan seluruh hidup kepada Yesus Kristus, tidak lagi mengandalkan kekuatan atau kebijaksanaan diri sendiri. Harga diri yang benar adalah ketika seseorang melihat dirinya melalui mata iman, yaitu melihat bahwa Yesus telah memberikan nilai dan pengorbanan terbesar untuk menjadikannya miliknya. Iman yang benar akan menumbuhkan kerendahan hati yang berarti tidak memikirkan diri sendiri secara berlebihan, melainkan menganggap orang lain lebih utama dan fokus pada pemuliaan Allah. Ego mendorong kita untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, merasa bangga dan berpusat pada diri sendiri. Sebaliknya, iman membebaskan kita dari perbudakan ego, mengalihkan perhatian dari diri sendiri kepada Allah, dan menyadari bahwa harga diri sejati ditemukan dalam pengorbanan Kristus.
Orang Kristen yang hidup dalam iman akan memuliakan Tuhan dalam segala hal, menyadari bahwa hidupnya tidak ada nilainya jika tidak sesuai dengan tujuan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana? Apakah kita masih memegang nama baik kita sebagai harga diri? Apakah kita masih mengandalkan harta kekayaan dan jabatan kita sebagai harga diri? Jadi ketika hal tersebut diusik, maka kita mempertahankannya sampai berdarah-darah. Hari ini kita belajar bahwa harga diri orang Kristen adalah hidup dalam iman. Dan mari kita pertahankan iman itu dengan keteguhan dan kesungguhan. Kalau kita tidak mempertahankan iman dan bahkan menjualnya kepada jabatan, menjualnya kepada hal-hal lain, menjualnya kepada uang, maka hancurlah harga diri orang Kristen. Bapak Ibu yang terkasih, demikian yang dapat kami sharekan. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Selamat beraktivitas, selamat menjemput berkat dari Tuhan, dan selamat pagi, dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.